Kami bersyukur Tuhan atas anugerah-Mu, atas kasih dan kuasa-Mu. Kami bangga memiliki Engkau Allah kami, sebab Engkau Allah yang berkuasa, yang hebat dan ajaib dalam segala kekuatan-Mu dan kasih-Mu untuk kami. Biarlah Tuhan, segala pujian penyembahan kami dan umat-Mu lewat kirbat baru ini, kiranya menjadi berkat bagi kami semua, membaharui hidup kami, dan biar kiranya hadirat-Mu nyata bagi kami, nyata atas umat-Mu, sehingga kuasa-Mu dinyatakan. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur dan memuji-muji Engkau di dalam segala kuasa dan kekuatan Tuhan yang besar. Dalam nama Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu, pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kau layakan ku menghampiri-Mu, melihat tahta kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu, pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kau layakan ku menghampiri-Mu, melihat tahta kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembah ku
kehadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kau layakkanku menghampiri-Mu Tuhan. Ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu, darah-Mu, Kau telah tebus hidupku. Kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir
dan ku milikmu. Kerinduanku tinggikan namamu, karena ku tahu Engkau dalamku dan ku dalammu. Ubah hatiku seperti hatimu, setulus salibmu, kasihmu Tuhan. Biar mataku seperti mataku pancarkan kasihmu. Ku mau jadi sepertimu. Oh Yesus, sepertimu Yesus. Bapa Kau setia, takkan meninggalkan, dan ku percaya Engkau milikku dan ku milikmu. Kerinduanku, inilah setiap kerinduan kami Tuhan. Tinggikan namamu, karena ku tahu Engkau dalamku dan ku dalammu.
ubah hatiku seputih hatimu, setulus salibmu, kasihmu Tuhan. Biar mataku seperti matamu, pancarkan kasihmu. Ku mau jadi ubah hatiku seputih hatimu, setulus salibmu, kasihmu Tuhan. Biar mataku seperti matamu, pancarkan kasihmu. Ku mau jadi ku mau jadi ku mau jadi sepertimu. Oh, sepertimu Yesus. Oh Yesus Tuhan, Engkau Allah. Terima kasih. Kami yakini Tuhan Yesus, kalau kami hidup biarlah kami hidup bagi Engkau ya Bapa. Kalau kami ada Tuhan biarlah mata kami selalu tertuju kepadamu ya Yesus. Thank you Lord. Oh, kami mau hidup di dalam-Mu. Haleluya. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Bersama-sama katakan, Yesus kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ini iman kami, ku ikut kehendak-Mu. Ku perlu anugerah-Mu. Kami nyatakan ku nyatakan janjiku kepadamu. Oh,
menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Ini deklarasi kami kepadamu. Selama ku hidup bagimu. Mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Kalau ku hidup bagimu. Hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu. Mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Ini yang kami yakini Tuhan. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Oh, dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Ini iman kami, ini kepercayaan kami Tuhan. Kami mau hidup di dalam Engkau dan mata kami tetap tertuju kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Shalom jemaat Tuhan di rumah-rumah. Kabar baik luar biasa. Amin. Kita bersukacita karena Allah kita Allah yang luar biasa. Katakan haleluya. Mari sama-sama tepuk tangan buat Allah kita saudara. Kaulah satu-satunya Tuhan, Allah kehidupan kami yang hidup. Oh Jesus, Kaulah satu-satunya sumber dari segalanya. Kau kebenaran yang selalu ku pegang. Kau keyakinanku untuk bersinar terang. Yesus Tuhanku yang berkuasa atasku. Hidupku takkan sama. Kami jadi orang-orang yang baru. Ku tahu sungguh anugerah-Mu bagiku. Hidupku takkan sama. Haleluya. Kami takkan sama Tuhan, karena kami jadi ciptaan yang baru di dalam Engkau. Mari sama-sama katakan saudara. Kaulah satu-satunya sumber dari segalanya. Sumber dari segalanya. Kau kebenaran yang selalu ku pegang. Kau keyakinanku untuk bersinar terang. Yesus Tuhanku yang berkuasa atasku. Hidupku takkan sama. Ini yang kami yakini. Ku tahu sungguh anugerah-Mu bagiku. Hidupku takkan sama. Yesus Tuhanku, Yesus Tuhanku yang berkuasa atasku. Hidupku takkan sama.
sama. Jesus, ku tahu sungguh anugerah-Mu bagiku, hidupku takkan sama. Kami percaya Tuhan, hidup kami takkan sama ketika kami mengenal Engkau. Kami jadi orang-orang yang baru. Katakan amin. Haleluya, Jesus. Kaulah alasan kami Tuhan, Jesus. Mari sama-sama kita mau angkat tangan di hadapan Tuhan dan katakan sama-sama. Kaulah alasan untuk ku hidup, hanya menyenangkan-Mu. Kaulah alasan, Kaulah alasan untuk ku hidup, hanya menyenangkan-Mu. Kaulah alasan kami, Kaulah alasan, yes Lord, untuk ku hidup, hanya menyenangkan-Mu. Kaulah alasan, Kaulah alasan untuk ku hidup, hanya menyenangkan-Mu. Katakan Yesus Tuhanku, Yesus Tuhanku, yang berkuasa atasku, hidupku takkan sama. Oh Tuhan, ku tahu sungguh anugerah-Mu bagiku, hidupku takkan sama. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus, kalau kami di dalam Engkau, roh kita menyala-nyala. Yang percaya katakan amin. Serahkan haleluya. Yes. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bangga punya Allah seperti Engkau. Biarlah roh-Mu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah roh-Mu menyala-nyala dan layanilah. Lagi biarlah roh-Mu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah roh-Mu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah roh-Mu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah roh-Mu menyala-nyala dan layanilah. Biarlah roh-Mu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah roh-Mu menyala-nyala. Sekali lagi biarlah, oh biarlah roh-Mu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah roh-Mu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah roh-Mu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah roh-Mu menyala-nyala dan layani. Sekali lagi biarlah roh-Mu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Serahkan haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Thank you Jesus, terima kasih Tuhan. Kalau kami hidup di dalam Engkau Tuhan, kami percaya roh kami menyala-nyala di dalam Engkau. Thank you Jesus, terima kasih Tuhan. Karena Engkau Allah yang setia, Bapa yang tetap selalu ada bersama-sama dengan kami. Gembala yang baik, yang tidak pernah meninggalkan setiap kami. Thank you Jesus. Kami bangga punya Tuhan Yesus yang ajaib. Kau baik, teramat baik bagi kami Tuhan. Thank you Jesus. Seperti rusa merintih
merindukan sungai, demikian pun ku merindukanmu. Bagai domba yang tersesat, nantikan gembala, begitulah aku mengharapkanmu. Engkaulah sungai air kehidupan yang mengalir segarkan jiwaku. Engkau gembala yang baik, korbankan nyawamu, mengangkatku dari lembah bayang maut. Gembalaku menggendongku pulang, memuaskan dahaga jiwaku. Ku bersyukur gembalaku, Yesus yang setia. Terpujilah Tuhan penyelamatku. Seperti rusa merindukan sungai, demikian pun ku merindukanmu. Bagai domba yang tersesat, nantikan gembala, begitulah aku mengharapkanmu. Engkaulah sungai air kehidupan yang mengalir segarkan jiwaku. Deklarasikan sama-sama. Engkau gembala yang baik, korbankan nyawamu, mengangkatku dari lembah bayang maut. Gembalaku menggendongku pulang, memuaskan dahaga jiwaku. Ku bersyukur gembalaku, Yesus yang setia. Terpujilah Tuhan penyelamat. Gembalaku, gembalaku menggendongku pulang, memuaskan dahaga jiwaku. Ku bersyukur gembalaku, Yesus yang setia. Terpujilah Tuhan penyelamatku. Katakan gembalaku menggendongku, gembalaku menggendongku pulang, memuaskan dahaga jiwaku. Ku bersyukur gembalaku, Yesus yang setia. Terpujilah Tuhan penyelamat. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan penyelamat. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan penyelamatku.
pujian yang lahir dari hati kami yang bersyukur karena memiliki Tuhan yang ajaib, yang kuasanya tak terbatas. Kiranya sungguh-sungguh menyenangkan hatimu Tuhan. Biarlah pujian ini mendatangkan berkat bagi seluruh umat Tuhan dimanapun saat ini berada. Karena kami tahu Tuhan, ketika kami memuji, menyembah Engkau, maka hatimu disenangkan, kekuatan Tuhan, kuasa Tuhan, kasih Tuhan turun mengalir atas kami semua. Terima kasih Bapa, kami bersyukur, kami bangga memilikimu. Dan di hadirat Tuhan kami mengalami kekuatan yang baru. Kami dipulihkan, kami disenangkan. Hati kami sungguh bersuka cita karena damai sejahtera-Mu Engkau berikan kepada kami semua. Dan kami juga akan mendengarkan firman-Mu yang akan membimbing kami, akan menggembalakan kami umat-Mu. Supaya kami terus dibimbing ke dalam rencana Tuhan. Karena itulah yang terbaik bagi kami. Maka Tuhan buka pikiran kami, terangi mata hati kami. Supaya kebenaran firman-Mu sungguh-sungguh memerdekakan setiap kami umat-Mu. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa, kami bersyukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saya percaya bahwa kita semua ada dalam perlindungan dan kasih setia Tuhan. Senang malam ini kita bertemu dan saya yakin pertemuan kita adalah pertemuan yang sungguh ada di dalam berkat Tuhan. Puji-pujian, penyembahan yang telah kita naikkan itu sungguh mengharumkan nama Tuhan. Dan lewatnya kita semua umat Tuhan diberkati. Maka saat ini firman Tuhan kita akan baca bersama dari kitab Galatia pasalnya yang ke-6 ayat 15 sampai dengan ke-16. Demikian firman Tuhan untuk kita. Arahkan hatimu untuk diberkati lewat kebenaran firman ini. Jangan biarkan firman Tuhan ini juga terlewat. Sebab bersunat atau tidak bersunat tidak ada artinya. Tetapi menjadi ciptaan baru itulah yang ada artinya. Dan semua orang yang memberi dirinya dipimpin oleh patokan ini, turunlah kiranya damai sejahtera dan rahmat atas mereka dan atas Israel miliknya. Amin. Banyak orang hanya melihat hal-hal yang lahiria. Ya, mereka melihat hal-hal yang jasmania saja. Ya. Hidup keagamaan yang penuh dengan aturan dan peraturan. Yang sepertinya memang itu sangat masuk akal. Ini harus begitu, itu harus begini, dan sebagainya. Bahkan kadang-kadang kita tidak sadar bahwa kadangkala aturan itu menjadi penghambat untuk orang menerima kasih karunia Tuhan, menerima kuasa Tuhan. Dan di dalam perjanjian baru lama untuk menjadi umat Tuhan itu harus disunat. Ya, kalau orang gak disunat gak boleh masuk jadi umat Tuhan. Itu syarat yang harus dipatuhi. Ya. Dan kalau tidak masuk dalam acara sunat itu, maka dia tidak akan mungkin masuk di dalam persekutuan umat Tuhan. Jadi aturan dan peraturan itu menjadi syarat untuk menjadi umat Tuhan. Bahkan menjadi syarat mutlak. Dan sampai hari ini pun hal itu tetap terjadi. Jadi banyak orang tersandung dan ribut di sekitar aturan dan peraturan. Di sekitar sunat juga. Bahkan sampai sekarang pun hal itu terjadi. Orang ribut masalah sunat. Ya. Orang suka berkata begini, mereka yang tidak mengerti. Yesus kan disunat.
Kalau kamu pengikut Yesus, mengapa kamu juga tidak disunat? Dan sebagainya. Ini menjadi hal-hal yang diributkan. Karena alasan mereka apapun yang dilakukan oleh Yesus haruslah dilakukan oleh orang yang mengaku pengikut Yesus. Ini menjadi polemik yang disebarkan untuk orang dapat mengacaukan orang-orang percaya, mengacaukan iman. Maka ada banyak orang, ada banyak ajaran yang berusaha untuk menarik dan mengacaukan agar umat Tuhan lebih melihat atau lebih fokus kepada hal-hal yang lahiriah. Mereka berusaha dengan cara yang begitu meyakinkan atas nama agama, atas nama kebenaran, atas nama Tuhan. Untuk menarik umat Tuhan agar percaya hanya kepada hal-hal yang lahiriah. Sehingga umat Tuhan itu tidak dapat melihat hal-hal yang rohania karena sudah dibatasi. Cara pandangnya sudah dibatasi, pemikirannya telah dibatasi, yaitu oleh aturan-aturan tadi. Tidak dapat lagi melihat dengan mata iman. Bahkan iman itu dianggap mabok agama, mabok Tuhan, dan lain sebagainya. Inilah yang mengakibatkan banyak umat Tuhan tidak lagi hidup dalam pengharapan iman. Mereka berkata iman sih iman tapi pakai otak dong, ya. Lihat dampaknya. Tidak mungkin hujan turun tanpa awan terlihat, ya. Tidak akan mungkin orang dicubit nggak kesakitan, ya. Jadi nggak usah mimpilah, nggak usah ngomong yang terlalu tinggi lah. Biasa-biasa aja, kan masih injak bumi, ya. Nah, jadi kalau nanti mereka telah mengalami kesusahan, tak mungkin ada pertolongan, ya. Kalau mereka sudah sakit dan divonis, tidak mungkin ada kehidupan lagi, maka mereka akan berhenti di situ, ya. Hanya sampai batas itu. Pokoknya kalau susah sudah dihitung secara manusia tidak mungkin, ya sudah sampai di situ saja. Tidak ada lagi harapan. Dan kalau sakit sudah divonis ya sudah tinggal tunggu mati. Dan tidak mungkin ada keajaiban lagi. Jadi banyak orang hanya sebatas itu. Mereka tidak dapat melihat. Mereka akhirnya hidup tanpa pengharapan. Banyak orang yang menjadi putus asa. Mereka menjadi kecut dan tawar hati. Dan membuat berbagai macam alasan. Bahwa ini beginilah secara manusia. Sudah tidak bisa apa-apa. Ya batas kita hanya dapat menerima. Tapi ajaran Yesus berbeda. Yesus bukan cuma berhenti di situ. Ajarannya tidak sampai di situ saja. Ajaran Yesus itu dapat menembus apa yang tidak tampak oleh mata. Apa yang tidak pernah terdengar di telinga, bahkan yang tidak pernah muncul dalam pikiran manusia. Apa yang tidak pernah terjadi, hal itu dapat terjadi. Itu semua dimungkinkan terjadi. Dan itu diteguhkan lewat ayat Alkitab. Alkitab kita percayai adalah satu-satunya kebenaran. Apapun yang disampaikan oleh Alkitab adalah ya dan amin. Itu pasti terjadi, itu pasti benar. Dan kita juga yang percaya akan mengalaminya. 1 Korintus 2 ayatnya yang ke-9 berkata, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Jadi jangan pernah batasi Tuhan dan kuasanya. Kalau Tuhan itu terbatas, kalau kuasanya terbatas, tidak menembus kemustahilan, itu bukan Tuhan. Yesus sudah membuktikan semuanya itu. Yang sakit disembuhkan oleh Tuhan. Mereka
yang buta dapat melihat, yang lumpuh dapat berjalan. Bahkan yang telah mati dapat bangkit. Yesus sudah memperlihatkan dengan nyata bahwa kuasanya tidak terbatas. Sebab kuasanya, kasihnya lah yang membuat semuanya boleh ada. Jadi jangan pernah batasi Tuhan. Sedangkan orang yang tidak mengenal Tuhan saja percaya ada kuasa yang tidak terbatas. Mengapa engkau yang percaya Tuhan, yang percaya Yesus, mengaku engkau pengikut Yesus, engkau batasi kuasa Tuhan dengan pikiranmu yang terbatas, dengan caramu, dengan kekuatanmu yang terbatas. Makanya ada yang namanya meditasi. Meditasi itu berusaha untuk menembus batas yang terlihat, yang jauh. Mereka berusaha melihat hal yang tidak pernah dapat dilihat dengan mata jasmania. Sesuatu yang hanya dapat dilihat dengan mata batin. Mengapa orang Kristen? Mengapa kita biarkan diri kita terpuruk? Padahal kita dapat menggunakan mata rohani kita, mata iman kita untuk menembus jauh. Untuk merangkul kuasa Tuhan. Sebenarnya itu tidak terlihat, jemaat Tuhan yang saya kasihi. Karena kita sendirilah yang membatasinya dengan aturan dan peraturan yang nampaknya masuk akal dan rasional. Kita membatasi kuasa Tuhan dengan pikiran kita, dengan cara kita. Makanya banyak orang justru terlihat beribadah tetapi hanya secara lahiriah. Makanya Alkitab berkata dalam 2 Timotius 3 ayatnya yang kelima berkata begini. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka. Tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Ingatlah, ketika dunia kita masukkan ke dalam gereja, maka kekuatan Tuhan akan merosot di sana. Karena mereka sudah mengabaikan, meninggalkannya dengan menggantikannya dengan cara-cara melihat dunia. Yang kelihatannya masuk akal, berusaha diyakinkan dan memang rasional menurut ukuran dunia. Banyak umat Tuhan sudah tidak melihat, tidak memandang lagi dengan cara Allah. Mereka membatasi kuasa Tuhan, mereka membatasi kasih Tuhan dengan pikiran manusiawi yang cetek dan sangat-sangat terbatas. Mereka berkata, kalau semua-semuanya Tuhan, kalau semua-semuanya harus pakai kuasa Tuhan, cara pandang Tuhan, nanti kita sudah jadi Tuhan katanya. Sudah enggak ada lagi artinya Tuhan. Saya ingin katakan, ini adalah pemikiran orang yang degil. Inilah pemikiran orang fasik. Pemikiran yang mengaku Tuhan, tapi sesungguhnya tidak mempercayainya. Makanya kitab Roma pasalnya yang ke-10 berkata, tetapi kebenaran karena iman berkata demikian. Camkan ini baik-baik. Jangan katakan di dalam hatimu, siapakah akan naik ke sorga? Yaitu untuk membawa Yesus turun. Atau siapakah akan turun ke jurang maut? Yaitu untuk membawa Kristus naik dari antara orang mati. Ini berarti percaya kepada Tuhan tetapi berusaha untuk mempertanyakan Tuhan dengan pikirannya yang terbatas. Sekali lagi saya ingin sampaikan, percayalah kepada Tuhan dan firman-Nya itu saja cukup.
Itulah yang menjadi bagian kita. Maka ketika kita percaya, kita mengaku, kita dibenarkan, kita diselamatkan. Soal bagaimana cara Tuhan, bagaimana kuasanya bekerja, jangan berusaha untuk menyelidikinya. Itu bukan urusan kita. Soal bagaimana ia melakukannya tidak usah cari tahu rumusnya. Halo? Pikiran Tuhan tidak terjangkau. Kuasa Tuhan tidak terukur, hikmatnya tak terbatas, bahkan kasihnya tak terselami. Itulah kemahakuasaan Allah. Tetapi tentang firman-Nya, tentang dirinya, siapa dia, ada berapa Allah, sudah disampaikannya dengan terang benderang. Firman-Nya sudah diberikannya dan bagian kita hanyalah percaya dan menghidupinya. Jangan ukur Tuhan. Jangan pernah ukur Tuhan dengan pikiranmu yang terbatas, enggak akan nyampe. Bodohlah kamu jika kamu berusaha untuk meneliti cara Tuhan bekerja. Otak kita ini tidak dapat menjangkaunya. Pikiran Tuhan dan pikiran manusia antara langit dan bumi jauhnya. Jadi jangan pernah pertanyakan Tuhan. Engkaulah yang harus dipertanyakan. Untuk mempertanggungjawabkan imanmu kelak. Dan juga untuk mempertanggungjawabkan perbuatanmu. Jangan pernah batasi Tuhan. Sebab Dia maha kuasa. Jangan hakimi Tuhan. Kamulah yang akan dihakiminya kelak. Sebab Dialah hakim yang ajaib. Ayatnya yang ke-8 berkata begini. Tetapi apakah katanya? Ini. Firman itu dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Itulah firman iman yang kami beritakan. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Berarti kalau kamu tidak mau mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan, tidak mau percaya, kamu tidak akan mengalami keselamatan alias binasa selamanya. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Karena kitab suci berkata, barang siapa yang percaya kepada Dia, tidak akan dipermalukan. Sebab tidak ada perbedaan antara orang Yahudi dan orang Yunani. Karena Allah yang satu itu adalah Tuhan dari semua orang. Siapapun mereka, bangsa apapun mereka, apapun bahasanya. Dan kaya bagi semua orang yang berseru kepadanya. Sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Jadi Tuhan membuat hal yang baru, aturan yang baru. Dan Dia minta kita percaya, kita mengalaminya. Percayalah cara Tuhan bekerja, alamilah pembaharuan Tuhan. Jangan mau tinggal pada hal-hal yang telah usang. Hanya sekedar aturan dan peraturan, ibadah secara liturgia saja. Makanya Galatia bilang, bersunat atau tidak bersunat, tidak ada artinya. Menjadi ciptaan baru, itulah yang ada artinya. Maka buanglah pemikiran agamawimu. Buanglah pemikiranmu yang membatasi Tuhan. Jangan biarkan hidupmu dibelenggu dengan ajaran-ajaran yang membatasi Tuhan. Lihatlah, percayalah bahwa Tuhan membuat segala sesuatunya baru dan indah pada waktunya. Yang belum pernah terjadi akan terjadi karena Dia Tuhan dan kuasanya tak terbatas. Dan Tuhan senang sekali kalau kita dapat menembus kuasa itu. Mengalami kuasa Tuhan itu. Karena memang itu diperuntukkan bagi kita semua. Asal kita mau percaya, menghidupinya. Dan dengan iman kita dapat menyelam di dalam kekuatan kuasa Tuhan yang ajaib. Apa yang kamu alami saat ini? Apa yang kamu hadapi? Apa yang menahanmu sehingga membuatmu terpuruk?
Beranilah menembus batas dengan imanmu. Sebab kekuatan Tuhan tersedia bagimu. Beranilah percaya kepada Tuhan. Beranilah percaya kepada firman-Nya. Karena memang Tuhan dan firman-Nya layak untuk dipercayai dan tidak pernah mengecewakanmu. Berikan dirimu dibaharui. Biarkan hatimu percaya dan tertuju hanya kepada pertolongan-Nya. Mulailah bersandar kepada Tuhan. Engkau sudah banyak mengalami kejenuhan selama ini dengan cara hidup beribadah yang tidak menunjukkan perubahan apapun. Karena di dalam ibadah pun kita tidak berani maju untuk menembus batas. Biarkan Dia membaharuimu. Berikan waktumu untuk tenang di hadapan Tuhan. Tenang di dalam kasih dan kuasa Tuhan. Biarkan dirimu lebih jauh masuk mengalami Tuhan. Alami kuasa-Nya. Jangan pikirkan aturan, peraturan, tata ibadah dan sebagainya. Tapi hatimu yang tertuju kepada Tuhan semata-mata. Maka engkau akan mengalami hal-hal baru. Engkau akan menjadi ciptaan baru. Engkau akan mengalami pembaharuan dan pengenalanmu akan Tuhan dan kuasa-Nya. Akan anugerah-Nya. Akan membaharuimu, akan membuat pengertian yang baru kepadamu. Beranilah untuk percaya kepada Tuhan sepenuhnya. Percaya kepada firman-Nya seutuhnya. Katakan, Tuhan ini aku. Aku tidak mau membatasi kuasa-Mu. Karena Engkau dan kuasa-Mu tidak terbatas. Kiranya firman Tuhan ini menjadi berkat bagi kita semua. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran-Mu. Ampuni kami Tuhan. Kalau selama ini kami hanya mengikuti ibadah tetapi tanpa pembaharuan yang berarti. Kami mengalami hidup yang biasa saja dan itu menjenuhkan kami. Kadang kami terpuruk karena kami melihat situasi dan kondisi kami Tuhan. Kami tertekan dengan semua rutinitas kehidupan, kesulitan, sakit penyakit, penderitaan, tekanan batin dan sebagainya. Kami terpuruk dengan hal-hal itu. Padahal kami memiliki kuasa Tuhan. Kami memiliki Yesus yang tak terbatas, yang luar biasa dengan kuasa dan kasih-Nya. Ampuni kami Tuhan. Basuh bersihkan kami oleh darah-Mu Yesus. Dan mulai saat ini, turunlah kuasa Tuhan atas kami. Atas umat-Mu. Kami mengakui Engkau Tuhan. Mengakui kuasa-Mu. Lebih dari segalanya. Engkau dapat mengangkat kami, kuasa-Mu dapat membaharui kami. Kuasa-Mu tak terbatas menjadi pengharapan kami. Engkau yang membangkitkan kami. Engkau yang memberi semangat baru bagi kami. Engkau memulihkan kami. Engkau memberikan pengharapan kepada kami. Dan Engkau Tuhan memerdekakan setiap kami, mengangkat kami, menjamah kami, menyembuhkan kami, memberkati kami. Engkaulah menjadi kekuatan kami. Percayalah, kekuatan Tuhan tak terbatas. Alami kasih-Nya, alami kuasa-Nya. Biarkan Dia menjamahmu. Biarkan kuasa-Nya mengalir atasmu. Biarkan kasih-Nya menjamahmu. Supaya engkau menjadi ciptaan baru. Imanmu tidak seperti yang dulu-dulu lagi. Hidupmu akan berubah. Engkau akan mengalami pembaharuan itu. Jangan biarkan apapun situasinya, apapun kondisinya, apapun yang kau alami, membatasi kuasa Tuhan nyata atasmu.
Terima kasih Tuhan. Kami percaya kuasa-Mu besar. Kuasa-Mu terlalu besar. Kamilah yang membatasinya dan mulai saat ini biarkan itu Tuhan terjadi atas kami. Dalam nama Yesus. Haleluya. Haleluya. Air mataku kau tampung di kirbat-Mu, siang dan malam ku menantikan-Mu. Jiwaku tertekan oleh beban berat, sengsaraku kau yang menghitungnya. Air mataku kau tampung di kirbat-Mu, siang dan malam ku menantikan-Mu. Jiwaku tertekan oleh beban berat, sengsaraku kau yang menghitungnya. Oleh karena kasih-Mu kau temukan aku, jamahan kuasa-Mu yang menghidupkanku. Tetesan darah-Mu membasuh diriku, bilur-bilur-Mu sembuhkan aku. Mataku tercelik, telingaku mendengar, damai sejahtera-Mu mengalir di batinku. Rasa tentram jiwaku, tenang di hadirat-Mu. Yesus, Engkaulah kebanggaanku. Yesus, Allah penyembuhku. Yesus, Tuhan pemulihku. Yesus, Bapakku setia, Kaulah pengharapanku, Kaulah keselamatanku. Nama-Mu ku agungkan selamanya. Yesus, Allah penyembuhku. Yesus, Allah penyembuhku. Yesus, Tuhan pemulihku. Yesus, Bapakku setia, Kaulah pengharapanku, Kaulah keselamatanku. Nama-Mu ku agungkan selama. Kaulah pengharapanku, Kaulah pengharapanku, Kaulah keselamatanku. Nama-Mu ku agungkan selama. Nama-Mu, Nama-Mu ku agungkan selamanya. Nama-Mu,